Pak, kalau kita ulur sedikit begitu ya, mundur ke belakang cara pemerintahan sebelumnya, kita sebut saja Pak Jokowi gitu ya, kepada IKN itu menjadi prioritas sekali. Daripada groundbreaking, Bapak hadir, apa segala macam semua diperuntukkan untuk IKN begitu. Artinya sosok beliau presiden hadir begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat pada saat ini begitu dari tidak disinggungnya IKN dalam pidato kenegaraan, lalu kita lihat juga yang memberikan pertanyaan begitu. Apakah ini akan menjadi fokus beliau, fokus Pak Prabowo atau tidak begitu? Apakah ini akan mempengaruhi investor untuk masuk ke IKN, Pak Bambang, menurut Anda? Gesturnya, mungkin gesturnya akan penting begitu untuk presiden dilihat para investor. Saya kira saya ingin kembali kepada waktunya kita untuk mengevaluasi ya. Artinya dengan asta citanya Presiden Prabowo ini, bagaimana meletakkan IKN itu dalam kerangka itu. Ya, misalnya ya, di IKN akan kita bangun satu kota yang livable dan lovable dengan fitur-fitur perumahan yang cukup, kemudian energi yang terbarukan, kemudian misalnya kecukupan pangan dengan gizi tertentu, ya. Kemudian juga air. Jadi memang ada nexus itu yang namanya nexus food, water, and energy. Kemudian perumahannya. Ini kan fokus dari programnya Pak Prabowo dalam Asta Cita. Letakkanlah itu di dalam kerangka IKN sehingga ini nanti bisa secara pas gitu ya dengan program-program beliau bisa di take off-kan kembali gitu. Nah, ini bagaimana menaruh itu dan sedikit mengubah orientasi mungkin ya dari infrastruktur fisik segala macam. Kita sekarang bicara kota dan bicara masyarakatnya dengan tadi fitur-fitur makan bergizi misalnya, dengan energi yang terbarukan, dengan air yang bisa diminum, dengan perumahan yang layak, pemukiman layak buat tidak hanya buat yang kelas atas, tapi juga yang paling penting adalah mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah. Karena memang kalau kita lihat pengalaman Brazil ya misalnya, itu mereka lupa untuk membangun perumahan-perumahan yang terjangkau untuk masyarakat yang di bawah. Sehingga akhirnya timbul satu kawasan-kawasan yang slum area yang disebut favela. Dan sekarang itu favela terbesar di Brazil bukan di Rio atau di Sao Paulo, tapi malah di Brasilia, di ibu kota yang baru. Nah, kita ingin menghindari itu. Gitu ya. Kita ingin agar semua hal itu bisa terrefleksikan di dalam satu transformasi kota yang kita sebut Nusantara, yang harapan kita ini nanti menjadi model di tahun 2045 gitu. Menjadi model 2045 ya. Tapi kalau misalkan kita melihat ini kan masih baru sekali ya. Mungkin nampaknya presiden dan juga wakilnya beserta kabinet di dalamnya, pembantu-pembantunya belum bekerja secara official begitu ya. Ini masih merayakan atau sertijab dan lain-lain. Ini kalau misalkan untuk mungkin di minggu depan sudah mulai bekerja, fokus untuk bekerja. Ini harapannya apa Pak Bambang terkait pemerintahan baru ini terhadap pembangunan IKN dalam 5 tahun ke depan? Yang pertama tentu harapan kita sebagai pembayar pajak sudah ada 80 triliunan lebih yang ditanamkan di sana ini dilanjutkan ya, tentu dengan penekanan khusus apapun itu nanti di dalam masa transisi ibu kota baru ini nanti kita lihat difungsikan sebagai apa ya. Apakah difungsikan sebagai kota dengan fitur-fitur tertentu seperti halnya Canberra pada awalnya menjadi satu tempat untuk education and research gitu ya, itu mungkin. Nah, jadi tapi yang jelas kita ingin agar ada optimalisasi dari apa yang sudah terbangun. Saya kira itu sangat penting. Yang kedua, tentu reputasi kota ini sebagai kota yang akan menjadi model di tahun-tahun ke depan 2045. Tidak hanya buat Indonesia, tapi juga sebetulnya dunia menunggu satu model untuk sustainable forest city. Dan di situ aspek ESG tadi harus benar-benar kuat di situ. Nah, yang ketiga tentu saja kita ingin agar aspek governance-nya diperkuat. Ini juga sangat sesuai dengan programnya Pak Prabowo. Jangan ada korupsi, jangan ada penyimpangan, utamakan rakyat dan sebagainya. Saya kira itu harus menjadi satu tagline dari roh dari IKN ini, Nusantara ini ke depannya. Baik, kita harapkan demikian Pak Bambang untuk juga bisa memberikan IKN ini menjadi suatu contoh yang baik begitu ya. Atau misalkan kita lihat program-program sebelumnya memang dilanjutkan dengan cukup serius begitu untuk pemerintahan baru.